Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama, ide pokok, atau pikiran pokok atau pokok pikiran. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan demikian. Nah, kalau kata-kata seperti ini, oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan demikian, biasanya itu kesimpulan, berarti itu gagasan pokoknya, intinya, atau ide utamanya. Ciri-ciri kalimat utama. Ya, kita akan melihat gagasan pokok pada kalimat utama. Ciri-ciri kalimat utama: 1. Bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. 2. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. 3. Dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Kalau yang tadi, kalimat yang mengandung gagasan pokok disebut kalimat utama. Nah, kalau yang ini, kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Berarti gagasan pendukung itu dia kalimatnya menjelaskan gagasan pokoknya atau kalimat utamanya. Ciri-ciri kalimat penjelas: bersifat lebih khusus daripada kalimat lainnya. 2. Biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. 3. Satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. 4. Tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Langkah-langkah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. 1. Bacalah paragraf dengan cermat. 2. Temukan kalimat utamanya. 3. Temukan kalimat penjelasnya. 4. Ubah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Maksudnya, yang nomor 4 ini, kalimatnya diubah jadi lebih mencirikan temanya apa. Itu untuk kalimat utamanya atau gagasan pokoknya. Sehingga bisa disimpulkan gagasan pokok itu ide utama, cerita atau paragraf itu ide utama, pikiran utamanya, pikiran pokoknya itu apa? Biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf.
Namun, kalau di akhir paragraf biasanya menggunakan kata oleh sebab itu, oleh karena, maka, seperti kalimat kesimpulan. Sedangkan gagasan pendukung yaitu kalimat-kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan gagasan pokoknya atau kalimat utamanya. Jadi menjabarkan gagasan pokoknya. Kalau gagasan pokok itu bisa berdiri sendiri meskipun kalimat yang lain dihapus, tapi kalau gagasan pendukung tidak bisa berdiri sendiri jika tidak ada kalimat lainnya atau jika tidak ada kalimat utamanya atau gagasan pokoknya.